Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jurgen Klopp sudah lama kagumi Martinelli. Rasa kagum Jurgen Klopp kepada Gabriel Martinelli rupanya sudah dipupuk sejak lama. Bahkan, Klopp pernah memuji pemain Arsenal itu sebagai penyerang bertalenta. Liverpool berjumpa Arsenal pada babak 16 besar Carabao Cup 2019-2020. Saat itu, laga Arsenal versus Liverpool berakhir dengan skor 5-5. Liverpool mencetak gol kelima pada menit 90 plus 4 lewat Divock Origi. Namun The Reds menang 5-4 pada babak adu penalti. Martinelli mencetak 2 gol dan sukses menjalankan tugas pada babak adu penalti. Martinelli membuat bek muda Liverpool, Sepp van den Berg, kocar-kacir. Usai pertandingan, Jurgen Klopp pun memuji Martinelli. Van den Berg memainkan permainan yang luar biasa. Sangat sulit untuk berurusan dengan pemain-pemain seperti ini. Martinelli seumuran, tetapi dia adalah talenta abad ini. Dia striker yang luar biasa, jadi itu sangat sulit, kata Klopp. Namun karir Martinelli sempat dihambat cedera. Pada 2020 lalu, Martinelli mendapat cedera lutut dan absen hingga 6 bulan. Martinelli juga beberapa kali mengalami cedera lain dan harus absen. Martinelli kecil, kita akan membicarakan pemain ini di masa depan. Saya bisa berjanji, tanpa cedera yang parah, Martinelli akan memiliki karir yang bagus. Tambah Klopp. Aubameyang kian dekat gabung ke Al Hilal. Klub Arab Saudi Al Hilal dikabarkan tertarik untuk menampung Aubameyang. Mereka ingin memboyong sang striker ke Arab Saudi dalam waktu dekat ini. The Daily Mail melaporkan bahwa transfernya ke Al Hilal berpotensi jadi kenyataan. Arsenal sudah siap untuk melepaskan sang striker di musim dingin ini. Al Hilal merupakan pendatang baru dalam transfer Aubameyang. Mereka menyaingi Al Nassr yang dirumorkan lebih dahulu meminati sang striker. Manajer Al Hilal, Leonardo Jardim, dilaporkan sudah lama tertarik merekrut Aubameyang. Ia menilai penyerang asal Gabon itu bisa membuat lini serang timnya kian kuat. Menurut laporan tersebut, Al Hilal saat ini memimpin perburuan Aubameyang. Mereka pun berencana meminjamnya selama 6 bulan. Al Hilal juga berani menanggung seluruh gaji Aubameyang yang mencapai angka 350.000 pound sterling. Sementara Al Nassr dilaporkan enggan membayar semahal itu. Jadi, Al Hilal kini semakin dekat untuk merekrut sang striker. Arsenal akan beri kontrak baru dan kenaikan gaji untuk Arteta. Mikel Arteta ini masih terikat kontrak hingga tahun 2023 bersama Arsenal. Dengan demikian, kontrak Arteta akan berakhir di waktu yang sama dengan Pep Guardiola di Manchester City. Rumor yang terus bergulir menyebutkan jika Arteta bisa menjadi pengganti Pep di Manchester City. Namun, Arsenal tampaknya tak akan membiarkan hal itu terjadi. Menurut laporan Daily Mail, Arteta akan mendapat tawaran kontrak baru sebelum akhir musim ini. Pihak Arsenal menyatakan bahwa Arteta bahagia di klub London Utara tersebut dan akan menyambut baik pembicaraan kontrak barunya. Adapun perpanjangan kontrak yang ditawarkan klub akan membuat Arteta mendapat kenaikan gaji cukup besar dari gajinya saat ini, yang sebesar 5 juta pound sterling atau setara dengan 97 miliar rupiah per tahun. Kieran Tierney seruan bermain di Liga Champions. Kieran Tierney menyadari untuk membawa Arsenal bermain di Liga Champions lagi memang tak akan mudah. Namun pemain timnas Skotlandia itu menyerukan agar rekan satu timnya kini bisa membawa The Gunners untuk finish di 4 besar. Bicara kepada awak media, Tierney mengatakan bahwa sebagai pemain Arsenal, mereka harus tahu standar klub. Selain itu juga perlu mengetahui apa harapan klub yang dibelanya. Namun, ia sadar dalam beberapa tahun terakhir posisi di klasemen akhir kurang bagus. Menurut Tierney, posisi 4 besar adalah ideal untuk klub seperti Arsenal. Akan tetapi, agar bisa mewujudkan finish di papan atas Premier League lagi, ia meminta agar rekannya harus bisa mendapatkan hasil positif di setiap pertandingannya.
Arsenal memang harus bermain di Liga Champions dan dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa dilakukan. Namun, jika mampu membawa tim ke posisi tersebut, itu adalah sebuah kemajuan besar untuk klub, ujar Kieran Tierney. Arsenal ditahan imbang tanpa gol di Emirates Stadium. Arsenal hanya mampu bermain imbang tanpa gol kala menjamu Burnley pada pekan ke-23 Premier League yang digelar di Emirates Stadium. Arsenal mendapat peluang pertamanya melalui Odegaard pada menit ke-20. Odegaard kembali mengancam lewat sepakan bebas di menit ke-27. Arsenal hampir memecah kebuntuan di menit akhir babak pertama melalui Bukayo Saka. Di babak kedua, eksekusi tendangan bebas Odegaard juga masih melambung tipis. Nick Pope juga kembali melakukan penyelamatan usai menepis tembakan Smith Rowe pada menit ke-64. Lacazette juga membuang peluang untuk membawa Arsenal unggul di menit ke-68. Tidak ada satupun gol yang tercipta di laga tadi malam. Berkat hasil ini, Arsenal kini menduduki peringkat 6 klasemen sementara dengan raihan 36 poin, sedangkan Burnley masih tertahan di dasar klasemen dengan 12 poin. Granit Xhaka sesumber bisa mengejar Chelsea dan Liverpool. Sebelum laga Arsenal versus Burnley tadi malam, Granit Xhaka sempat sesumbar bahwa Arsenal bisa mengejar Chelsea dan Liverpool. Sebab ia melihat kedua klub itu belakangan ini cukup tersendat di Premier League. Ini memalukan karena semua orang hanya berbicara tentang tempat keempat. Saya yakin kami bisa melakukan jauh lebih baik dari itu. Chelsea juga sedang kesulitan saat ini. Kami tidak terlalu jauh dari mereka. Bahkan Liverpool juga, ujar Xhaka kepada Sky Sports. Akan tetapi, Xhaka juga tetap memperingatkan skuad Arsenal. Ia berharap agar rekan-rekannya tak melupakan fokus pada diri mereka sendiri. Xhaka ingin semua pemain tetap berkonsentrasi untuk meraih setiap poin yang ada di sisa musim ini. Namun pertama-tama, kita harus menjaga diri kita sendiri, ambil poin yang kami butuhkan, dan jangan terlalu melihat yang lain, sambung Xhaka. Sayangnya, usai memberikan komentar tersebut, Arsenal gagal memetik poin penuh melawan Burnley. The Gunners hanya bisa bermain imbang 0-0 di Emirates Stadium. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!